Ferdy Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Ferdy Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Saya sampaikan di awal ya bahwa ada proses penyidikan yang mengalami hambatan pembuktian. Eliezer yang membuat terang. Kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lain ya, karena kami punya keyakinan bahwa Memang Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran. Semoga perkara ini terbuka, karena bagaimana kita lihat bahwa TKP rusak, kemudian saksi-saksi juga pun diintimidasi, kemudian kalau kita mengikuti ya sampai melibatkan Komnas HAM waktu itu, agar perkara ini menjadi terang, menjadi terbuka ya. Nah, pasca pengakuan klien saya tanggal 6 Agustus baru terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Nah, waktu itu Richard Eliezer menulis di sebuah kertas ya, kemudian ditindaklanjuti dengan BAP ya. Dan dari pernyataan dari Richard Eliezer baru terbuka apa yang terjadi. Jadi dulu yang disampaikan oleh klien saya tembak-menembak, bahwa itu sebenarnya tidak benar, di bawah tanggal 6 ya, itu butuh waktu 1 bulan kan. Kemudian ketika klien saya mengaku, baru terbukalah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kami bantah bahwa Ferdy Sambo yang membuka kasus ini adalah tidak benar. Saya rasa publik sudah tahu itu kan. Beberapa kali ya Ketua Majelis ketika memeriksa saksi terdakwa, itu ketika memeriksa SSPC beberapa kali bilang keterangan saudara tidak masuk akal. Ketua Majelis bilang begitu. Saudara lah yang menjadi membuka kotak Pandora, karena keterangan saudara kasus ini bisa menjadi terbuka. Richard melihat SS pakai sarung tangan saat melakukan penembakan. Itu jelas. Itu sudah disampaikan di persidangan. Baru kemudian diputarkan CCTV bahwa tidak pakai sarung tangan, kemudian Richard merubah lagi keterangannya. Apakah keterangannya tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, kemudian menyusun cerita yang baru? Artinya keterangan Richard sendiri itu tidak mungkin menjadi keyakinan hakim kalau dia sama sekali tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan bukti yang lain. Itulah 8 kelompok peluru, makanya kemarin hakim pun meragukan keterangan dari ahli psikologi. Bagaimana mungkin ada 8 kelompok peluru? Fakta persidangan itu ketika magazin dari Glock-nya Richard itu dikeluarin pelurunya, mereka yang mengerti dan tentang senjata Glock itu tidak kebiasaannya tidak diisi 17, antara 16 atau 15. Nah, bagaimana mungkin sisa 12 kemudian ada sisa kelompok peluru 8? Kan nggak mungkin ada 20, makanya hakim ragu kemarin. Kemudian juga saat pemeriksaan kriminolog saya juga nanya, karena memang di dalam kasus pembunuhan itu pernah diketemukan bahwa pelaku ini menyebar kelompok peluru lain. Saya kira itu nggak ada di fakta persidangan soal nyebar selongsong. Ahli balistik menyebutkan ada temuan 8 selongsong yang cocok identik dengan senjata dari milik Richard. Ditanyakan juga kepada ahli balistik waktu itu, kita dengar semua di persidangan bahwa biasanya berapa diisi untuk Glock 17. Ahli balistik bilang bahwa saya sendiri isi full 17, selalu mengisi 17 peluru ke dalam Glock. Saling serang, kubu Ferdy Sambo versus Baradae di persidangan. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki babak baru dalam beberapa hari terakhir. Kamis 22 Desember 2022, beberapa saksi ahli dihadirkan sejumlah terdakwa kasus Brigadir J.
Baik tim pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati maupun tim kuasa hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menghadirkan sederet saksi atau meringankan dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan. Dengan kata lain, mereka memberikan pendapat yang dinilai akan meringankan hukuman terdakwa. Kedua kubu pun saling serang dengan meminjam keterangan ahli tentang beberapa topik, mulai dari mempersoalkan status justice kolaborator atau pelaku pembongkar kasus tindak pidana tentunya yang didapat Baradae dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, hingga mempersoalkan lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan, terutama bisa tidaknya hasil lie detektor digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara. Saksi ahli dari kedua kubu juga menyinggung berat ringannya hukuman hingga kemungkinan vonis bebas. Kubu Verdi Sambo menyebut pentingnya motif yang melatar belakangi pelaku berbuat tindak pidana. Di lain pihak, saksi ahli Baradae berpendapat pelaku yang mengikuti perintah dari penguasa atau pejabat yang berwenang tak bisa dipidana, sebab pelaku dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan atasan. Siapa saja para saksi ahli yang meringankan dari kubu Verdi Sambo maupun pihak Baradae? Bagaimana penjabaran saksi ahli mengenai kemungkinan vonis Verdi Sambo dan Baradae?